Tari Sufi ini di awal mulanya sejarahnya nih, Anda boleh buka tuh kitabnya. Ini Rasulullah khutbah. Tiba-tiba ada orang Badui, orang katrok ya, orang Buddhas yang belik tekar ya. Katanya bikin pidato. Katrok. Terus tiba-tiba orang Badui, orang desa, "Ya Muhammad, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Rasulullah diam. "Muhammad, kapan kiamat?" "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Peng telu. Nabi diam. Jibril datang. "Ya Rasul, tanyakan orang itu kenapa dia bertanya kiamat datang. Dia punya bekal apa?" Oke, langsung tanya. "Hei Badui, hei wong katrok, wong belik, budas. Woi bisa takon kiamat kapan wis disangu apa? Bisa sangu pilih. Apa sangu kon?" Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali saya ingatkan dengan statement Ustadz Aswaja itu yang saya pandang asal melabeli, tetapi kenyataannya mereka itu kurang referensi. Pantas kalau mengkritisi Wahabi itu dia membabi buta. Sudah babi buta ini, jadi membabi buta. Kita lihat membabi buta itu adalah sikap yang tidak baik. Mengapa kemudian babi itu dijadikan dasar bagi mereka yang ngawur? Membabi buta itu kan ngawur artinya ya. Kalau kita lihat babi itu seruduk kanan seruduk kiri begitu mengejar mangsanya, apalagi kalau dalam keadaan buta, itu memang berbahaya sekali. Tapi saya tidak punya maksud menyamakan manusia dengan babi. Yang saya angkat tuh adalah perkataan membabi buta. Jadi itulah yang bisa diriwayatkan dari sikap babi buta. Yang seharusnya kalimat ini tidak diperuntukkan buat manusia, tapi memang kadang-kadang sih balhum adal ulaika kal an'am balhum adal, itu yang bisa dibaca dari ayat ya. Mereka seperti binatang, bahkan lebih bejat lagi dari binatang. Yang pertama saya ingin berbicara berkaitan dengan hadis yang dipopulerkan oleh Gus Ali, salah seorang pemimpin tarian sufi yang menghalalkan tari sufi di gereja. Ternyata menggunakan hadis Nabi Sohe, walaupun ditempatkan tidak pada tempatnya gitu. Jadi hadis Sohe itu diantaranya mata sa'ah, kapan hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, "Mengapa kamu tanya itu? Apa bekalmu?" Apa bekalmu? Ditanya oleh Rasulullah seperti itu. "Bekalku ya Rasulullah," katanya itu, "aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya." Nah, sedangkan si Gus Ali ini memotong kalimat Allahnya dibuang. Ini Aswaja ini Aswaja ya. Allahnya dibuang, kemudian Rasulnya yang dipakai saja. Padahal aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Kemudian Nabi baru mengatakan, "Anta ma ahbabta." Itu
engkau dengan yang sudah engkau cintai. Itu kalimatnya. Nah, dari kalimat ini bisa kita gambarkan bahwa mencintai Nabi itu bagian dari ibadah. Aturannya juga harus berdasarkan cara-cara beribadah. Tidak gampang. Kita beda mencintai Nabi dengan mencintai orang selain Nabi. Kalau mencintai orang selain Nabi ada salahnya. Tentunya tidak separah kita mencintai Nabi ketika kita berbuat salah dalam mencintai Nabi. Jadi mencintai Nabi tidak pada tempatnya itu bisa membuat orang salah kaprah. Kita tahu orang cinta itu biasanya akan memenuhi permintaan orang yang dicintainya sesuai dengan keinginan orang yang dicintainya. Sebagaimana kalimat kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, melainkan orang yang menolaknya. Siapa yang menolaknya gitu. Nah, dari kalimat ini bisa kita tarik kesimpulannya, siapa yang menolak? Yaitu orang yang tidak melaksanakan, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak mentaati amalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tidak mentaati Allah. Ketika kita berbicara Rasulullah, kita akan berbicara Allah. Nah, itu yang akan memberikan ilham kepada kita sebagai mukmin. Sebagai mukmin itu ya. Jadi artinya kalau mencintai Rasulullah itu harus memenuhi standar yang dipakai oleh Rasulullah. Bukan asal mencintai. Misalnya dengan semata-mata mendendangkan sholawat lewat konser sufi di gereja lagi. Dalam rangka cinta kepada Nabi harus baca sholawat di gereja. Ini bukan cinta namanya, mencampur aduk antara yang batil dengan yang hak. Ya, mencampur aduk antara yang batil dengan yang hak. Kalau menurut Gus Nuril, berdakwah itu di mana saja. Yang jelas berdakwah bukan berkhutbah di gereja. Itu beda itu. Jadi berdakwah itu bukan berkhutbah di gereja. Kemudian menyenangkan hati gereja untuk tetap berada di dalam yaitu keyakinan mereka. Enggak begitu Islam itu. Nabi bertemu dengan Yahudi, dengan Nasrani, selalu yang disebut-sebut itu adalah Allah. Mengangkat Allah supaya mereka hanya beriman kepada Allah. Itu bedanya. Kemudian rasa cinta kita kepada Nabi tidak diwujudkan hanya sebatas yaitu melakukan konser sholawat misalnya. Jika hal ini benar-benar dianggap mulia dan utama dalam pandangan kita, sudah pasti sahabat mulia, orang yang hidup di zaman Rasulullah, orang yang seusia Rasulullah, orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan lebih dari yang dilakukan oleh kita sekarang ini. Sudah pasti mereka itu akan melakukan konser sholawat di mana-mana ketika itu. Akan membaca berbagai macam model sholawat di mana-mana. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu kalau kita telusuri dari dakwah Rasulullah, dari kecintaan para sahabatnya kepada Rasulullah. Kecintaan para sahabatnya kepada Rasulullah dilaksanakan sebatas ketentuan-ketentuan agama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya.
Mereka berdakwah bersama Rasulullah. Mereka hidup bersama Rasulullah. Mereka sholat berjamaah bersama Rasulullah. Mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan jati diri yang membentuk jati diri taat kepada Allah, termasuk dakwah dan jihad di jalan Allah. Itu kecintaan yang sempurna ketika itu. Bukan kecintaan sebagaimana yang sekarang ini, hanya sebatas lantunan-lantunan syair solawat yang dibuat-buat dalam rangka sekedar memuaskan hawa nafsu. Bahkan larut malam, mulai dari usai salat Isya sampai jam 12 malam di lapangan melakukan berbagai macam, yaitu tampilan tadi itu tontonan dari berbagai macam goyangan, dari berbagai macam lagu-lagu sholawat dan sebagainya, bahkan dicampur dengan yaitu tembang-tembang Jawa dan sebagainya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Ya, kita hargai kecintaannya kepada Rasulullah, tapi jangan salah jalan seperti itu gitu. Karena kecintaan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Tidak ada orang yang mencintai Rasulullah melebihi sahabatnya. Itulah sebabnya ketika itu disebut khairul qurun, yaitu khairun nas, manusia terbaik, manusia pilihan. Islam yang sempurna itu ketika kita mengikor manusia pilihan, sama keilmuannya, sama kecintaannya, sama ketaatannya, sebagaimana para sahabat ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya ketika itu. Baru sempurna iman seperti itu. Bukan hanya sekedar menjadi penyanyi, melaungkan keindahan suara, kemudian diikuti oleh gitar, menari-nari, joget-joget, goyang-goyang dan sebagainya. Ini bukan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pasti kalian semua akan dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak, karena bukan tidak ada. Adanya larangan bermusik misalnya dalam berbagai hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Itu bagian mengapa berarti musik sudah ada ketika itu di kalangan jahiliyah. Tembang-tembang itu sudah ada di kalangan jahiliyah, sehingga muncul sebuah surat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan surat As-Su'ara, yang ditujukan oleh Allah kepada para penyair di lembah-lembah. Mereka bersenandung dengan keindahan puisi-puisinya, tetapi bukan dalam rangka mengangkat kalimat tauhid diperjuangkan kepada umat-umat yang tidak bertauhid. Itu peristiwanya. Jadi yang namanya ma'azif ini sudah ada. Ma'azif ini sudah berusia 2000 tahun yang lalu. Itu sudah ada di tanah Arab. Alat musik itu sudah ada di tanah Arab. Artinya Rasulullah sudah kenal dengan musik itu, bukan tidak kenal. Jadi coba lihat sejarah musik di Arab Saudi itu, sejarah musik di Mesir dan sebagainya, itu sudah ada. Kata lagu itu dari bahasa Arab, lagu itu bahasa Arab tuh. Yaitu orang yang melampaui batas. Lagu itu adalah orang yang melampaui batas. Ya. Artinya orang yang lalai. Bahkan bisa dikatakan orang yang lalai. Orang lalai. Bagaimana orang lalai?
Artinya lagu itu membuat orang lain lalai karena terpesona dengan lagu-lagu. Terpesona lah. Itu kata lagu ya, kalau diambil dari bahasa Arab. Ya, lagu itu dari bahasa Arab. Ya, inilah barangkali yang mengilhami mereka, yang mendasari pemikiran mereka ketika itu, mengapa kemudian musik itu menjadi salah satu alat yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya baik, jelas tujuannya baik. Tapi apakah sahabat Nabi itu di dalam menempuh ketaatan tersebut harus dengan cara bermusik, melantunkan lagu-lagu sufi, berdendang-dendang, berjingkrak-jingkrak, berputar-putar? Ya, yang saya perhatikan orang yang suka berputar-putar itu ketika memuji Tuhannya, itu Yahudi. Ada Yahudi namanya Yahudi Qabbala itu. Yahudi Qabbala ini adalah tradisi yang hampir sama dengan sufi itu beredarnya. Jadi hadis itu tidak tepat ketika dikatakan mencintai Rasulullah dengan cara mengamalkan ajaran sufi berkeliling yang disebut Anda dengan tawaf, karena yang demikian tak pernah dilakukan oleh seorang Rasul. Apapun jenisnya ya. Nasid juga ketika baca salawat menari-nari. Yang demikian kalau dilihat dalam dunia Yahudi itu Qabbala hampir sama. Barangkali itu ya, jika kita ingin mencermati sebuah keadaan di zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian meramaikan Islam itu dengan berbagai keindahan-keindahan sebagaimana yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah sekarang ini. Ini barangkali dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.